Saya dengan jadi dulu saya itu pekerja ya, jadi saya karyawan. Terus beberapa tahun terakhir itu saya memutuskan untuk berbisnis. Awalnya saya membuka perusahaan konsultan, ya, yang sampai sekarang juga masih jalan. Tapi saya punya ketertarikan sejak dulu untuk bertani. Ya. Kalau kacang timun itu 2 hari sekali. Oh, 2 sekali ya. Ya. Sama kalau paria tuh 4 hari. Pare 4 hari sekali. Ya kalau paria. Kalau lewat dari 2 hari ketuaan kacang. Dari nanam biji sampai panen tuh metik awal 21 hari. Ya, maksimal 25 hari lah. Kalau lagi banyak buah kacangnya, kadang sekali metik tuh 2 kintal. 読み直しているミキスしたいと読み直している読み直しているだけが読み直している Saya menemukan lahan ini dari seorang teman, dan saya mulai menggarap lahan ini sekitar awalnya di 2000 meter, tapi sekarang kita sudah mengolah sekitar 7000 meter persegi. Tanaman yang ada di sini adalah tanaman-tanaman yang secara konsumsi itu dibutuhkan banyak orang ya. Jadi permintaannya banyak. Contoh kayak timun, paria, cabai, tomat, kacang panjang, dan paria. Ini semua adalah komoditas yang memang di pasar itu selalu dibutuhkan. Jadi yang pertama kali dulu kita lakukan adalah mencari market, karena kalau hasil pertanian langsung dijual di pasar induk misalkan ya, itu agak sulit lah untuk pemula seperti saya. Jadi kita cari lapak-lapak sayur yang bisa nampung komoditas kita. Nah, lapak-lapak ini memang dari sisi harga fluktuatif, tapi kepastian bahwa panen kita diserap itu tinggi. Jadi kita pilih sementara ini kita bekerja sama dengan salah satu lapak di pasar untuk menjual barang kita. Seperti umumnya bisnis-bisnis yang lain, kendala yang paling utama sebetulnya di SDM. SDM yang punya skill bagus di bidang tani belum tentu punya hal yang baik dari sisi attitude. Jadi kita harus pinter-pinter mengelola SDM, mencari orang yang memang bertanggung jawab, mau bekerja keras, jujur. Insya Allah kalau udah semua itu ada, sebenarnya sih jadi gitu ya. Tapi yang penting memang di SDM. Ya, untuk pemula sebaiknya sih kalau memang mau memulai tidak harus di lahan yang luas dulu ya. Cari yang sesuai dengan kemampuan modal, dan kalau bisa modal itu jangan dari modal pinjaman. Jadi kalau bisa memang modal yang kita punya, tabungan atau apa yang memang tidak diganggu gugat dengan yang lain sehingga tidak beresiko. Sangat tergantung dari komoditas ya. Yang paling penting adalah gimana kita mengatur operational cost, karena pertanian itu jangan pelit di pupuk dan pemeliharaan. Ya, jadi setelah tanaman tumbuh tunas, dari situ kita harus mulai merawat ya. Nah, itu butuh biaya besar, karena jangan sembarangan pakai pupuk yang murah tapi nanti hasil nggak maksimal. Jadi ini salah satu contoh hasil dari lahan saya. Ini cabai keriting, cabai merah keriting ya. Ini kebetulan panennya udah panen terakhir ya, siklus panen yang terakhir, jadi tidak terlalu banyak hari ini. Dan ini ada kacang panjang. Kacang panjang ini bisa kita panen setiap selang 1 hari, jadi 2 hari sekali itu kita bisa panen kacang panjang. Dan nanti hasil panennya ini kita sortir, karena yang dimaui oleh market itu biasanya yang ukurannya ya kira-kira seperti ini ya. Tapi kadang-kadang di pohon ada yang hasilnya lebih besar. Jadi ini ukurannya, lihat ya, ini lebih besar gendut ya. Ini karena mungkin petiknya kelamaan. Nah, ini ada 2, bisa kita jual tetap ke market tapi dengan harga yang lebih rendah.
atau bisa juga digunakan untuk keperluan lain seperti pakan untuk ikan. Ini ada timun. Nah, timun juga ada ukurannya, jadi kita biasanya pisahkan timun-timun yang ukurannya yang dimaui oleh market. Nah, yang di luar itu nanti akan jadi second grade-nya lah ya, grade B-nya. Yang kalau dijual harganya berbeda dengan yang tadi. Ini paria. Oke. Yang bagus itu sebetulnya yang lurus ya. Nah, ini kita akan ini udah petikan-petikan akhir ya dari satu siklus panen. Tapi kalau di puncak panen itu kita bisa dapat satu paria yang beratnya 0,5 kilo satu. Nah, ini kita udah punya rekanan di mana dia nanti menampung. Dia ada kios di pasar, dia menampung semua hasil panen dari tempat di daerah Lawang Seketeng di Bogor juga. Nah, ini adalah bagian dari trading kami ya. Ini juga permintaan pasarnya cukup besar, cuman karena di sini kita tidak menanam, jadi kita melakukan trading, jual beli ya. Jadi kalau tanah itu sebetulnya paling ideal itu sebelum kita bertani di satu tempat, kita ambil sampel tanah, kemudian kita kirim ke lab ya, ada jasa untuk melihat tanah di daerah ini kandungannya apa saja ya. Itu nanti berhubungan dengan pada saat pembukaan lahan baru itu kita harus taruh unsur hara apa saja gitu ya. Jadi kalau di suatu tempat tanahnya kurang unsur A tapi dia dibutuhkan oleh tanaman kita ya, kita tambahkan dulu pupuk-pupuk itu di tanah. Jadi teman-teman atau adik-adik yang tertarik untuk bertani ya, kita sediakan waktu kalau memang mau datang ke kami di sini Saung Kersa Sarerea. Kita bisa berdiskusi, belajar bersama-sama untuk sama-sama menjalankan usaha tani.